Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Green Zone, tepatnya di program Nusantara Economic Updates, dan kami masih akan membahas mengenai industri semen yang menuju ekonomi hijau. Terkait dengan berbagai cita-cita tersebut, ini kan bukan hanya aksi korporasi secara internal, tapi juga eksternal dan berkolaborasi dengan sosial. Mungkin bisa digambarkan, Kak, Pak, terkait dengan aksi-aksi pertanggungjawaban sosial perusahaan, terutama untuk di masyarakat sekitar pabrik dan juga tambang. Oke, baik. Semen Jawa, dalam hal ini anak perusahaan SCG, kami mempunyai komitmen. Salah satunya adalah ada 6 pilar yang kami gadang-gadang sebagai program utama yang kita lakukan. Pertama adalah pilar infrastruktur, ada pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, agama, dan budaya. Yang menarik adalah dari semua pilar yang kita jalankan, ini kita tidak membantu mereka berdasarkan proposal. Karena common practice-nya yang sekarang dilakukan, apa yang mereka ajukan, khususnya proposal itu akan tambah banyak. Tapi yang kita lakukan adalah program-program dari 6 pilar tadi, kita kolaborasikan dengan pemerintah setempat, dalam hal ini desa. Program apa yang tidak didanai oleh pemerintah, dalam hal ini tidak ada anggarannya dari pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi, kami masuk di sana. Dan dengan program-program itulah akhirnya bisa tercapai musyawarah perencanaan pengembangan desa atau Musrembang Des, itu dicari program mana nih yang belum terdanai oleh pemerintah. Nah, kami masuk di sana yang tentunya ini menjadi komitmen kita. Jadi programnya akan tepat sasaran, tepat guna tentunya, dan program-program tadi kita kolaborasi, kita ajak pemerintah setempat, dalam hal ini kabupaten, untuk ikut mengawasi. Salah satunya adalah program ekonomi, pilar ekonomi, kita punya Gesari, Gerakan Desa Berdikari. Dengan cita-cita yang di awal kami menginginkan bahwa tiap desa itu punya ikon. Tiap desa itu punya sesuatu yang khas yang mereka miliki. Nah, disitulah yang kita kembangkan, disitulah yang kita dorong. Kita tidak hanya memberikan dana, modal, tapi tentunya kita melakukan pendampingan. Bagaimana si program itu bisa berjalan, tidak hanya sekedar bahwa gimana nanti, tapi nanti bagaimana ketika program itu harus terus berjalan. Dan ketika sekarang kita juga melihat kondisi warga masyarakat, pemuda, putus sekolah, kita juga tidak berhenti dan menyampaikan ke mereka bahwa pabrik bukan hanya semen Jawa di Sukabumi. Banyak pabrik yang tentunya mereka tidak hanya bisa mengandalkan hanya ke kita. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita membantu untuk mengembangkan skill mereka. Kita kerjasama dengan Balai Latihan Kerja dari Dinas Tenaga Kerjaan. Kita latih mereka bagaimana cara mereka menjahit yang baik, bagaimana cara mereka untuk make up, untuk ibu-ibunya, untuk wanitanya, dan untuk pemuda-pemuda bagaimana cara mereka untuk ngelas welder yang baik dan benar. Dan alhamdulillahnya dari program-program yang kami jalankan tadi sudah banyak pemuda-pemuda ataupun warga masyarakat yang terserap di industri-industri sekitar area pabrik kami. Jadi kami pun banyak melibatkan program-program tadi untuk bagaimana mereka juga bisa ikut berkontribusi ketika kami melakukan preventive maintenance. Mereka dilibatkan untuk ikut bekerja sama, untuk ikut bekerja selama masa maintenance tadi. Jadi ya itu simbiosis mutualisme antara perusahaan dan warga masyarakat bisa tercapai. Dan khususnya SCG berkomitmen bahwa di mana perusahaan SCG berada, dia harus bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Baik, jadi kalau misalkan kita ketahui ada banyak stereotype kalau ada perusahaan di satu wilayah, justru biasanya kan masyarakat itu malah mendapatkan efek samping katakanlah. Tapi ini sebagai salah satu proving, salah satu bukti bahwa Semen Jawa itu mencoba untuk berkolaborasi dengan warga sekitar, bahkan mendapatkan multiplier effect. Di samping tadi kalau berbicara ngomongin Semen Jawa fokus juga sekarang di tahun 2025 untuk dekarbonisasi, namun juga memberikan multiplier effect agar UMKM tercipta, lalu pendanaan juga tercipta. Untuk fokus dari Semen Jawa sendiri, apakah memang untuk CSR tersebut hanya di wilayah Sukabumi saja, atau juga akan mencoba melebar ke berbagai wilayah di sekitarnya? Oke, saat ini kami masih fokus untuk di area tempat pabrik kami berada. Dan itu menjadi komitmen kami karena tentunya
pengembangan program pemberdayaan masyarakat khususnya di Sukabumi, di area kami berada itu menjadi full prioritas. Karena apa? Tentunya sebelum bergerak ke area lain, kami harus memastikan dahulu bagaimana keberlangsungan dan kebermanfaatan dari pabrik kami dengan area sekitar. Dan ini juga memang tidak menutup kemungkinan dengan adanya kita bantuan, donasi, ataupun hal lainnya yang kita kerjasamakan dengan provinsi. Dan alhamdulillahnya dari semua program yang kita jalankan membuahkan hasil. Selain kelompok yang mendapatkan manfaat, kita juga mendapatkan penghargaan dari level provinsi dan nasional. Tentunya untuk yang sustainability, untuk kelompok-kelompok yang memang mereka mampu dan bisa mengembangkan sampai dengan tahap ketika mereka berhasil, ketika kita bantu. Dan dari program CSR yang kita jalankan, hal yang menarik lagi adalah dapat mengangkat status dari desa. Yang tadinya desanya statusnya, betul. Kan? Nah itu sudah terbukti dan kita dapatkan memang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kabupaten Sukabumi terlihat 5 desa yang di area pabrik kita berada, alhamdulillah statusnya naik. Dan ini tentunya menjadi kebahagiaan dari kami dan tidak berhenti di situ. Kami berupaya bagaimana caranya biar mereka bisa menjadi totali desa mandiri. Nah ini butuh bantuan semua pihak. Lagi-lagi kami selalu mengajak semua pihak, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa, bagaimana kita bersama-sama untuk bergerak bersama. Kaitannya dengan sekarang keberlanjutan, alternatif fuel. Kita juga memberikan, salah satu kita sekarang ada Warrior Mentari. Warrior Mentari ini yang menarik adalah pemuda-pemudi yang tentunya masih belum punya pekerjaan. Kami rangkul, kami ajak dan kami berikan pendidikan. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, bagaimana caranya mereka untuk lebih peduli kepada lingkungan. Dan yang sekarang program ini yang cukup menarik adalah cukup signifikan, bagaimana caranya kita mensosialisasikan dan mengedukasi adik-adik kita sendiri. Hal yang simpel adalah memilah sampah. Kemarin kita baru melaksanakan di 5 desa dan alhamdulillah begitu kita laksanakan, antusias dari mereka bisa tercapai. Dan yang menariknya lagi adalah pencapaian tadi, memilah sampah plastik dan organik. Kami ambil sampah plastiknya dan kami berikan reward kepada mereka adalah kebutuhan-kebutuhan rumah tangga apa yang mereka butuhkan. Dan pencapaiannya dalam kurang lebih 1 bulan kita bisa mendapatkan lebih dari 500 kilo dari satu desa. 500 kilo? 500 kilo dari satu desa. Dan ini tentunya kenapa kita ajak mereka, karena kondisi desa yang jauh terjangkau dari dinas-dinas terkait yang untuk mengambil sampah-sampah, mereka saat ini adalah yang ada buang ke sungai, menggali tanah, ditimbun tanah, ujung-ujungnya kan tidak baik. Plastik tidak terurai, yang akhirnya sekarang kita sosialisasikan kepada mereka, mereka bisa kolek. Dan ini alhamdulillah pencapaian menurut kita ya bertahap ya. Baik. Pak Indra, sebagai pertanyaan pamungkas di sesi kita pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan seperti apa proyek strategi dari perusahaan Anda sendiri, atau mungkin target-target ke depannya seperti apa, baik itu secara khusus CSR, atau secara gambaran besar dari Semen Jawa, Pak? Tetap bahwa dengan target tadi ESG 4+, dan khususnya target Net Zero Waste di 2050, kami tetap optimis dan kami mengajak semua pemangku kepentingan dalam hal ini warga sekitar dengan inklusif green dan growth-nya tadi tidak hanya sendiri, tapi melibatkan banyak pihak dengan siap-siap bahwa melangkah ke industri hijau ke depan, kita butuh kerjasama dari semua pihak. Dan dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah lokal, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Indra sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Dan pemirsa, itu dia tadi dialog kami bersama dengan Pak Indra Laksono selaku Administration General Manager PT Semen Jawa, dan informasi tadi sekaligus menjadi penutupan perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua, dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono pamit undur diri dan sampai jumpa.